Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menginstal Windows XP. Jika Anda mempunyai CD Windows XP, silahkan masukkan ke CD-ROM. Lalu pastikan bahwa CD-ROM Anda pada kondisi booting. Jadi Anda harus mengenal minimal setting BIOS. Di semua komputer ada seperti itu BIOS setting, dan Anda bisa masuk dengan menekan Del atau kadang kita menggunakan F2 waktu komputer sedang dihidupkan. Di situ silakan pilih di boot pertama, pengambilan data pertama, silakan pilih pada CD-ROM Anda. Atau jika sudah tersetting, Anda silakan tinggal memasukkan XP, lalu restart komputer, dan akan ada beberapa langkah penginstalan Windows XP. Dan di sini saya mau menunjukkan cara dengan menggunakan VirtualBox. Secara dasar, langkah-langkahnya akan sama dengan yang saya tunjukkan saat Anda menginstal Windows XP di komputer Anda. Langkahnya akan sama seperti yang akan saya tunjukkan dengan VirtualBox. Oke, sebelumnya jika Anda belum mempunyai VirtualBox, silakan Anda mendownload di sini, ketikkan VirtualBox download, dan Anda akan berhadapan dengan beberapa link yang sudah ditunjukkan ini. Lalu silahkan download VirtualBox, dan di sini ada beberapa versi. Di sini ada 64X seperti itu. Di sini untuk Linux, dan di sini untuk Solaris, di sini untuk OS X host, dan saya menggunakan untuk Windows. Seperti itu. Silakan pilih di sini. Saya menggunakan Windows. Dan di sini ada 100,5 MB. Silakan Anda download ini lalu install di komputer Anda. Saya sudah mempunyai VirtualBox yang sudah saya install. Dan oke, silakan download dan install VirtualBox ke komputer Anda. Setelah diinstal, maka kita bisa mengaktifkan VirtualBox. Oke, saya langsung menuju ke Start Program, dan di sini ada Oracle VM VirtualBox. Silakan buka dan aktifkan Oracle VM VirtualBox. Di sini saya sudah mempunyai satu project, dan Anda, jika Anda belum mempunyai project, silakan membuat di sini new atau file, dan virtual manager, media manager seperti itu. Dan di sini ada preference, settingan, di sini ada mesin, dan banyak lagi. Di sini ada petunjuk. Silakan menuju ke konten jika ingin mempelajari dari help, dari panduan yang sudah disertakan. Dan di sini saya mau menunjukkan kepada Anda untuk membuat VirtualBox. Silakan klik new. Lalu di sini ada nama, dan saya menggunakan nama XP tutorial. Mungkin seperti itu. Lalu next. Dan Anda bisa memilih banyak operation system yang bisa Anda install di sini. Jika Anda ingin mempelajari suatu operation system, Anda mempelajari Linux, jika Anda mempunyai Windows, silakan menggunakan VirtualBox karena Anda bisa menginstal operation system di dalam operasi sistem yang sedang Anda gunakan saat ini. Intinya seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan cara menginstal operation system. Dalam hal ini adalah Microsoft XP, Windows XP profesional. Oke, saya memilih Microsoft Windows. Dan di sini Anda bisa memilih beberapa pilihan, Windows 8 dan banyak lagi di situ. Dan saya memilih Windows XP. Seperti itu. Lalu tekan next. Dan di sini kita membutuhkan memori. Saya menggunakan mungkin sekitar
1000 mega, 1 giga untuk memori. Saya klik next. Dan di sini ada create a virtual hard drive. Oke, now, dan saya langsung membuat, dan rekomendasinya adalah 10 giga. Pastikan bahwa Anda mempunyai 10 giga sisa. Oke, saya memilih ini dan create. Dan di sini pastikan Anda memilih ini di paling atas. Saya menggunakan yang paling atas. Saya tidak tahu persis apa yang ada di sini. Jika Anda ingin mencoba, silahkan yang lain pilih. Dan saya menggunakan yang ini, VDI, VDI, dan next. Selanjutnya di sini ada pilihan dynamical locate dan fix size. Saya memilih dynamically. Saya klik next, dan di sini kita membutuhkan data. Saya memakai mungkin 20 giga, dan saya pilih foldernya. Saya menggunakan di partisi yang sudah saya siapkan. Di sini ada saya menggunakan install, mungkin seperti itu. Saya gunakan ini, install XP. Saya menggunakan ini, dan di sini XP tutorial. Oke, saya simpan. Dan saya sudah mempunyai install XP, XP tutorial, dan create. Oke, sekarang saya sudah mempunyai XP tutorial, dan di sini nanti kita akan menginstal Windows XP dari CD-ROM. Dan siapkan CD Anda, dan kita akan lanjutkan proses instalasi di video selanjutnya. Langkah-langkahnya sebenarnya mudah, dan kita hanya membutuhkan beberapa langkah setting dan beberapa hal penting di sini, sehingga instalasi kita nanti bisa berfungsi dengan baik. Intinya seperti itu. Dan oke, saya lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa di proses instalasi Windows XP. Dan oke, jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, silakan subscribe YouTube saya atau kunjungi accessstudio.org, karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang di Pusat Tutorial Desain Gratis accessstudio.org. Kita sudah mempunyai virtual mesin di sini. Langkah-langkahnya seperti video sebelumnya, yaitu di video 1, dan saya sudah memasukkan Windows XP di sini. Dan sekarang saya menuju ke sini, lalu ke setting. Di bagian sini kita sudah mempunyai beberapa informasi di sini, dan saya menuju ke sistem. Saya tidak mengaktifkan floppy, mungkin seperti itu, dan saya memberikan ini di atas, hard disk saya di atas, mungkin seperti itu, dan saya klik OK. Dan sekarang jika saya start, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan sepertinya kita harus membuat ISO, file ISO. Oke, saya tutup dulu. Saya matikan. Oke, supaya mudah, saya menggunakan untuk membuat image. Saya menggunakan Power ISO, add to image file. Oke, dan saya memilih ISO, lalu saya menempatkan di sini. Mungkin saya gunakan folder XP, image file,
Mungkin seperti itu. Dan di sini saya berikan XP. Saya simpan dan oke. Dan akan ada proses untuk pembuatan file ISO. Oke, saya pause video dan saya akan lanjutkan setelah hampir selesai. Oke, sekarang kita sudah mempunyai file. Jika Anda buka di folder yang sudah Anda tunjuk tadi, Anda akan mendapatkan xp.iso dan di sini yang akan kita gunakan nanti. Oke, sekarang kita tutup dan jika Anda menuju ke start, maka akan ada semacam ini dan saya menuju ke device. Oke, di sini ada choose virtual CD disk file. Saya langsung menuju ke sini tempat saya menyimpan tadi dan saya menuju ke sini dan xp.iso open. Oke, dengan cara sebelumnya saya tidak mendapatkan informasi bootable image di sini dan Anda bisa menggunakan Power ISO, buka Power ISO lalu menuju ke file open seperti ini dan oke, maka akan menarik semua informasi dari CD-ROM dan otomatis akan ada informasi bootable image seperti ini. Oke, ada proses semacam ini. Dan setelah itu silakan menuju ke copy di sini, lalu make CD DVD image file. Dan di sini kita pilih ISO, lalu saya menuju ke folder yang saya inginkan. Di sini saya menggunakan di Windows. Dan di sini saya namakan ini. Oke, saya simpan dan saya klik OK. Maka akan ada proses semacam ini. Dan oke, saya sudah mempunyai 2 image file dan nanti saya akan mencoba untuk mencari di sini apakah bisa digunakan oleh VirtualBox atau tidak. Oke, saya pause dulu video dan kita lanjutkan. Oke, saya hampir selesai untuk membuat ISO. Dan jika Anda lihat di sini, Anda sudah mempunyai XP Pro. Oke, dan saya sudah selesai memproses. Di sini ada 611, oke, seperti itu. Dan ada perbedaan. Sekarang saya tutup Power ISO dan saya pilih lagi di mesin. Oke, saya pakai di sini. Dan oke. Di sini ada saya pilih virtual CD dan saya memilih ini open. Oke, mungkin saya akan remove dulu lalu saya membuat lagi. Oke, seperti itu. Next, dan saya memakai 100. Oke, 1000 mega. Create lagi. Next, dynamic saya memakai 20 giga. Oke, dan di sini saya start, lalu oke, dan saya memilih ini ISO open dan start. Oke, di sini saya sudah mempunyai semacam ini. Ini adalah proses instalasi Windows dengan menggunakan VirtualBox dan ada proses semacam ini.
Dan di sini ada oke, saya klik oke dan Anda disuruh enter untuk continue, repair atau F3 quit. Saya menggunakan enter. Dan di sini ada informasi F8 agree, ESC1 saya menggunakan F8 karena saya ingin menginstal. Di sini ada unpartition segini dan saya rasa saya akan menggunakan semuanya. Dan di sini ada informasi to set up Windows XP selected item, enter. Create partition, Anda bisa membuat partisi. Press C. Dan delete partisi, Anda bisa menggunakan D. Saya akan menginstal di sini. Saya tekan enter. Dan di sini saya memformat quick format dan di sini enter untuk continue. Maka akan ada informasi semacam ini. Dan yang saya gunakan adalah yang berada di file tadi yang sudah saya setting di VirtualBox-nya. Jadi di sini tidak akan mengganggu sistem yang sudah kita punya. Dan langkah-langkahnya seperti itu. Jadi Anda harus perhatikan di bagian depan tadi. Oke, setelah proses copy selesai, maka Anda akan diminta untuk restart. Dan ini komputer akan langsung gelap dan di restart. Jika Anda tidak menggunakan VirtualBox, maka komputer Anda akan gelap seperti ini. Dan di sini jangan menekan enter karena dia akan mengambil file yang baru saja di copy. Seperti itu. Proses tadi adalah mengcopy data dan sekarang komputer sedang mengambil data yang baru saja di copy. Dan di sini kita membutuhkan beberapa langkah instalasi seperti ini. Ini ada proses instalasi Windows dan ada perkiraan waktunya 37 menit seperti itu dan kita harus menunggu sampai proses ini selesai. Oke, saya pause lagi video dan kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita dihadapkan pada tampilan semacam ini dan silakan klik next untuk informasinya. Silakan Anda berikan namanya. Saya menggunakan nama Abem dan di sini Asa Studio. Seperti itu. Lalu pilih next lagi dan di sini akan ada seperti ini namanya. Mungkin saya menggunakan komputer name mungkin seperti ini. Saya menggunakan Asa Studio dan next. Dan di sini Anda akan dihadapkan pada jam dan silahkan jika Anda di Indonesia di bagian WIB silahkan memilih di Bangkok, Hanoi, Jakarta. Saya memilih itu, lalu next. Dan akan ada proses lagi dan kita harus menunggu untuk proses dan di sini saya menggunakan typical setting lalu next dan oke, saya menggunakan seperti ini dan next lagi, maka akan ada proses lagi seperti itu sampai kita mendapatkan semua file terinstall di VirtualBox kita. Dan untuk sementara saya pause dulu video dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, proses install selesai dan komputer minta restart lagi, lalu ada informasi semacam ini dan jangan di enter karena Windows sudah diinstal di komputer. Dan maka akan tampil Windows semacam ini dan ada tulisan pertama seperti ini, to improve Hyperion. Oke, semacam ini dan klik aja oke. Lalu di sini ada semacam ini
screen resolution dan saya klik OK. Otomatis akan ada setting Windows yang sedang berjalan semacam ini. Dan ini adalah tampilan Windows kita saat pertama kali dibuka. Dan otomatis akan ada audio yang keluar seperti ini jika Anda menginstal di komputer Anda dengan menggunakan CD tanpa virtual box, maka Anda akan mendapatkan tampilan yang persis semacam ini. Lalu silakan menuju ke next. Di sini silakan Anda mengupdate jika ingin. Di sini silakan Anda pilih, saya menggunakan no right now dan next. Dan di sini akan ada informasi semacam ini. Dan oke, mungkin seperti ini dan saya klik next atau saya pilih no. Dan di sini ada are you register? No. Oke, dan next. Lalu saya memberikan nama yaitu Abem dan next lagi. Dan sekarang kita sudah siap menggunakan Windows XP. Dan welcome, Anda sudah bisa menginstal Windows XP dan tampilan pertamanya akan seperti ini. Dan di awal Anda akan diminta untuk register. Jika Anda punya serial number, silahkan registrasi atau aktivasi saja di register, dan ini adalah settingan awal. Cancel seperti itu. Dan Anda akan punya semacam ini. Oke, seperti itu. Dan demikian tentang step by step, langkah-langkah untuk program untuk instalasi di Windows XP. Dan dengan VirtualBox Anda bisa mempelajari banyak hal. Jika Anda ingin mungkin sistem operasi Linux atau Mac atau apapun, Anda bisa menggunakan VirtualBox. Lalu buat new, lalu Anda bisa menginstal di bawahnya mungkin Linux. Jadi Anda bisa mempelajari sistem operasi tertentu terlebih dahulu sebelum Anda menggunakannya. Intinya seperti itu. Dan dengan VirtualBox kita akan bisa menginstal banyak sistem operasi di komputer kita. Dan oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa di materi. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Jika Anda mempunyai Windows original dan Anda mempunyai serial number atau akses untuk menggunakan Windows tersebut karena Anda memang sudah membelinya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk aktivasi. Jika Anda belum register, silahkan register, dan jika Anda hanya ingin mengaktifkan, silahkan diaktifkan saja. Oke, di sini saya mempunyai Windows original dan otomatis di bagian kanan ada informasi bahwa saya harus mengaktifkan tidak kurang dari 30 hari setelah hari ini, setelah saya menginstal Windows yang bersangkutan. Seperti itu, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengaktifasi. Di sini saya akan mengaktifasi saja karena saya sudah register saat saya menginstal pertama kali, dan silakan diklik di bagian sini, maka akan muncul semacam ini. Dan di sini ada pernyataan, saya akan mengaktifkan Windows. Dan di sini ada mengaktifkan by telepon, dan di sini no, remain aktivasi every few days, dan di sini saya mau mengaktifkan Windows sekarang, dan saya klik next. Dan di sini
akan ada pernyataan semacam ini, saya akan register juga dan aktivasi. Dan di sini tidak, saya tidak ingin register, saya hanya ingin mengaktifkan. Saya ingin mengaktifkan saja karena saya sudah meregister produk ini. Saya klik next dan otomatis akan mengecek koneksi internet dan Anda diharuskan untuk memberikan serial number dan saya akan memasukkan serial number yang sudah saya miliki. Oke, di sini setelah saya memasukkan serial number, saya akan mendapatkan informasi semacam ini. Thank you, you have success. Aktivasi your copy of window dan saya klik OK. Otomatis sekarang saya tidak mendapatkan informasi dari Microsoft dan saya bisa menggunakan Windows XP dengan banyak hal. Anda bisa update karena Anda sudah memiliki akses. Oke, seperti itu dan caranya sangat gampang untuk mengaktifasi Windows jika Anda memang membeli Windows. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di YouTube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan membuat banyak-banyak tutorial di website saya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.